Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Laporan Komisi 10 DPR RI mengenai hasil pembahasan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif dalam rapat paripurna DPR RI Kamis 26 September 2019. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, mewakili Presiden Republik Indonesia, yang terhormat pimpinan fraksi dan anggota DPR RI, yang terhormat Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas kedewanan, khususnya tugas legislasi sebagai anggota DPR RI. Selanjutnya, izinkan kami selaku pimpinan Komisi 10 DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif. Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif merupakan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI yang awalnya berasal dari DPD RI. Berdasarkan surat pimpinan DPR RI tanggal 1 Juni 2016, nomor PW/090072 DPR RI /6 Romawi /2016, Komisi 10 DPR RI ditugaskan mewakili DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU tentang ekonomi kreatif. Selanjutnya, pemerintah melalui surat Presiden kepada Ketua DPR RI tanggal 16 Mei 2016 nomor R/30/Pres/05/2016 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang ekonomi kreatif, menugaskan 1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 3. Menteri Pariwisata, 4. Menteri Koperasi dan UKM, 5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan yang ke-6 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pembahasan bersama DPR RI. Pembahasan RUU tentang ekonomi kreatif diawali ketika pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan Menteri Perdagangan dan perwakilan kementerian lain sesuai dengan surat Presiden. Selanjutnya pembahasan dilakukan dalam bentuk rapat internal Panja, rapat Panja, diskusi kelompok terpumpun, seminar ekonomi kreatif, rapat dengar pendapat umum dengan berbagai pemangku kepentingan, kunjungan kerja untuk mencari masukan, uji publik, dan rapat tim perumus serta rapat tim sinkronisasi. Sejak rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Perdagangan tanggal 15 Oktober 2018 hingga raker Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata tanggal 23 September 2019, semua fraksi telah menyetujui rancangan undang-undang ini dengan penekanan yang berbeda. Dalam pendapat akhir ini yang disampaikan masing-masing fraksi, terdapat beberapa penekanan antara lain, fraksi PDI Perjuangan menekankan RUU ini sejatinya aras utama adalah pelaku ekonomi kreatif yang bertumpu pada kearifan lokal dan budaya setempat. Sementara fraksi Partai Golkar menekankan kepada pemerintah untuk selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Adapun fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa RUU ini diharapkan memperkuat landasan hukum pengembangan 16 subsektor ekonomi kreatif agar lebih berkembang. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat menegaskan RUU ini sangat diperlukan bagi pelaku ekonomi kreatif dan sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum untuk pelindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Dalam pandangan fraksi PKS, RUU ini harus mampu menjadi payung hukum dalam menciptakan ekonomi kreatif, melindungi hak dan mendukung eksistensi setiap pelaku ekonomi kreatif.
Fraksi PKB menekankan bahwa RUU ini penting karena akan memberikan dasar kepastian hukum kepada pelaku ekonomi kreatif dan menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif. Sementara fraksi PAN berpendapat bahwa RUU ini dapat menjadi payung besar dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif. Kemudian fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan bahwa RUU ini sangat penting antara lain karena pelaku ekonomi kreatif berhak memperoleh dukungan melalui ekosistem ekonomi kreatif. Sementara fraksi Partai Nasdem menekankan bahwa RUU ini menciptakan dan meningkatkan pelaku ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam skala global. Lalu fraksi Partai Hanura menyampaikan bahwa RUU ekonomi kreatif ini sangat strategis dan bermanfaat bagi perkembangan kemajuan bangsa. Pimpinan DPR RI, Saudara Menteri dan anggota DPR RI yang kami hormati, semangat dari RUU ini bukan membatasi, tetapi memfasilitasi dan melindungi pelaku ekonomi kreatif. Secara singkat, pokok-pokok manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, setelah rancangan undang-undang ini telah diundangkan, maka akan mendapatkan manfaat antara lain satu, RUU ini mengatur ekonomi kreatif dari hulu sampai ke hilir. Yang kedua, pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif, baik fiskal maupun non-fiskal. Yang ketiga, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Yang keempat, dimungkinkan dibentuk badan layanan umum untuk ngurus ekonomi kreatif. Yang kelima, kekayaan intelektual bisa sebagai jaminan atau kolateral. Yang keenam, ketersediaan infrastruktur ekonomi kreatif, baik fisik maupun teknologi informasi komputer. Yang ketujuh, rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf menjadi bagian integral dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik pusat sampai ke daerah. Pimpinan DPR RI, Saudara Menteri dan anggota DPR RI yang kami hormati, dengan demikian, itulah pokok-pokok dan norma dalam RUU tentang ekonomi kreatif yang kami akomodasi terkait manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Pemerintah daerah, pemerintah maksudnya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan bidang ekonomi kreatif. RUU ini atau RUU tentang ekonomi kreatif ini terdiri dari 7 bab dan 34 pasal. Adapun dokumen rancangan undang-undang tentang ekonomi kreatif ini hasil rapat kerja Komisi 10 DPR RI tanggal 23 September 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. RUU ini menghabiskan waktu 11 bulan 8 hari. Pimpinan DPR RI, Saudara Menteri dan anggota DPR RI yang kami hormati, demikian laporan Komisi 10 DPR RI ini disampaikan. Prinsip RUU ekonomi kreatif ini mengatur kepentingan seluruh bangsa Indonesia dan tidak diarahkan untuk membatasi kreativitas para pelaku ekonomi kreatif. Kami agar RUU tentang ekonomi kreatif ini dapat diterima dan disahkan menjadi undang-undang, dan sepenuhnya kami serahkan kepada forum rapat paripurna DPR RI yang sangat mulia ini untuk mengambil keputusan pada hari ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami perlu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Panitia Kerja RUU tentang Ekonomi Kreatif Komisi 10 DPR RI, seluruh anggota Panja dari pemerintah, Sekretariat Jenderal DPR RI, dan seluruh staf Sekretariat Komisi 10 DPR RI, tenaga ahli Komisi 10 DPR RI, serta tim perancang dan peneliti dari Badan Keahlian Dewan, yang secara tekun dan penuh dedikasi dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tentang ekonomi kreatif dari awal sampai hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada wartawan dari berbagai media yang ikut meliput dan mempublikasikan mengenai rancangan undang-undang tentang ekonomi kreatif. Semoga Allah SWT, Tuhan yang memasukkan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh yang memperberat timbangan amal soleh kita di yaumil mizan kelak. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.